wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kade Nova Indriani, NPM 19140018. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang sejarah kebudayaan Indonesia, khususnya suku Bali. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah kebudayaan Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu yang terhormat Ibu Yustiani, SPD, MPD. Yang pertama, kita masuk ke asal-usul suku Bali. Suku Bali merupakan suku mayoritas yang tinggal di Kepulauan Bali. Asal-usul suku Bali dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang yang pertama yaitu akibat dari persebaran penduduk di Nusantara pada zaman prasejarah. Gelombang yang kedua yaitu terjadi secara perlahan seiring dengan perkembangan agama Hindu di Nusantara. Lalu gelombang yang ketiga atau yang terakhir yang berasal dari Pulau Jawa ketika kerajaan Majapahit runtuh pada abad ke-15 dan seiringan dengan Islamisasi yang terjadi di Pulau Jawa sehingga menyebabkan sebagian besar penduduk Majapahit memilih untuk mengembangkan kebudayaannya di Pulau Bali sehingga menciptakan sinkretisme antara kebudayaan Jawa klasik dengan kebudayaan adat Bali asli. Ada juga yang berpendapat bahwa suku Bali asli merupakan suku Bali Aga yang tinggal di daerah Tringan Karangasem. Suku Bali Aga tinggal di daerah pegunungan karena mereka menuntut diri dari pendatang baru, yaitu suku Hindu Bali. Selain suku Bali Aga, ada juga suku Bali Majapahit yang berasal dari kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu. Lalu kita masuk ke sistem bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku Bali merupakan rumpun bahasa Austronesia. Suku Bali membagi bahasa menjadi 3 tingkatan, yaitu ada bahasa Bali Alus, bahasa Bali Madya, dan bahasa Bali Kasar, yang dimana bahasa Bali Alus ini sering digunakan dalam pertemuan-pertemuan adat dan juga untuk meminang wanita. Bahasa Bali Madya sering digunakan oleh pegawai dan juga bawahannya, dan bahasa Bali Kasar sering digunakan oleh kaum sudra. Lalu masuk ke sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan suku Bali adalah sistem kepercayaan Hindu Siwa Buddha yang dibawa oleh pendeta dari India yang mengenalkan sastra Hindu Buddha kepada masyarakat. Masyarakat menerimanya dan mengkombinasikannya dengan mitologi Hindu yang masih mereka percayai. Suku Bali yang terbentuk pada gelombang kedua yaitu suku Bali Aga yang memiliki kebudayaan berbeda dengan suku Bali pada umumnya. Mereka masih menganut sistem kepercayaan animisme. Suku Bali Hindu mempercayai konsep Tuhan dengan 3 wujud yaitu Trimurti, yaitu Dewa Brahma Sang Pencipta, Dewa Wisnu Sang Pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Lalu setelah kepercayaan kita masuk ke rumah adat. Rumah adat suku Bali yang pertama ada Gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar merupakan gerbang masuk ke dalam rumah adat suku Bali. Rumah adat suku Bali Gapura Candi Bentar ini merupakan 2 candi yang dibangun sejajar tapi tidak memiliki atap. Lalu yang kedua ada Angkul-Angkul. Angkul-Angkul merupakan pintu masuk utama ke dalam rumah adat suku Bali. Angkul-angkul ini bentuknya menyerupai Gapura Candi Bentar, tapi pada bagian atapnya, pada bagian angkul-angkul terdapat atap yang menyatukan kedua pilar angkul-angkul. Lalu ada aling-aling. Aling-aling merupakan pembatas antara angkul-angkul dengan halaman yang merupakan tempat suci. Aling-aling ini memiliki dinding pembatas yang sering disebut dengan penyeker. Di dalam aling-aling ini terdapat sebuah ruangan yang dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Lalu selanjutnya ada pura keluarga. Pura keluarga merupakan tempat suci atau tempat beribadah yang digunakan oleh suku Bali. Setiap rumah adat suku Bali pasti memiliki pura keluarga. Pura keluarga ini sering disebut juga sebagai sangga atau pemerajan. Lalu ada balai manten.
ini gunanya untuk tempat tidur anak gadis yang belum menikah. Lalu ada balai daun. Balai daun ini sering dipergunakan untuk ruang tamu. Selain sebagai ruang tamu, balai daun ini dipergunakan sebagai tempat tidur anak remaja laki-laki. Lalu ada balai sepakat. Balai sepakat merupakan tempat perkumpulan keluarga atau pada saat ini sering disebut sebagai ruang keluarga. Lalu ada balai gede. Balai gede ini merupakan tempat yang digunakan untuk berbagai upacara adat, menyiapkan sesaji, dan untuk tempat makan bersama. Balai gede ini sesuai dengan namanya memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan bangunan-bangunan rumah adat Bali lainnya. Lalu ada jinang atau kelumpu. Jinang atau kelumpu ini memiliki bentuk yang menyerupai gua yang terbuat dari kayu yang beratapkan jerami. Jinang atau kelumpu ini sering digunakan sebagai tempat menyimpan gabah atau padi yang sudah dikeringkan. Lalu ada pewaregan. Pewaregan ini sering digunakan sebagai dapur. Pewaregan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian dapur, itu tempat memasak. Lalu yang kedua ada bagian untuk tempat menaruh alat-alat masak. Lalu ada lumbung. Lumbung ini hampir menyerupai dengan jinang, tetapi lumbung ini dipergunakan untuk menaruh bahan-bahan pokok makanan seperti jagung, beras, dan lain-lain. Sedangkan jinang tadi khusus dipergunakan untuk menaruh gabah atau padi yang sudah kering. Lalu kita masuk ke pakaian adat suku Bali. Pakaian adat suku Bali adalah baju safari dan baju kebaya. Pakaian adat suku Bali dibagi menjadi 3, yaitu ada payah sabun. Pakaian adat payah sabun ini sering khusus digunakan untuk acara pernikahan. Lalu ada pakaian adat payah madya, yaitu pakaian adat yang dipergunakan untuk acara potong gigi dan acara adat lainnya. Lalu ada pakaian adat payas alit. Pakaian adat payas alit ini sering dipergunakan untuk beribadah atau pergi ke pura, yang dimana perempuannya menggunakan kebaya, kamen, dan juga senteng. Dan untuk laki-lakinya menggunakan baju safari, udeng, dan juga kamen yang identik dengan warna putih dan kuning. Lalu kita masuk ke alat musik suku Bali. Yang pertama ada alat musik gamelan. Alat musik gamelan ini sering dipergunakan untuk berbagai tarian suku Bali. Alat musik gamelan juga sering dipergunakan untuk upacara keagamaan. Gamelan merupakan alat musik yang dimainkan oleh banyak orang sehingga menghasilkan suara yang merdu. Terkadang juga suara yang menghentak sesuai dengan tema lagu yang dimainkan. Lalu ada alat musik rindik. Alat musik rindik ini merupakan alat musik yang berbahan dasar dari bambu, yang dimana bambu dipotong-potong dengan panjang yang berbeda sebanyak 11-13 batang bambu, disusun sehingga menghasilkan suara yang indah. Alat musik rindik ini sering dipergunakan untuk tarian joget bumbung. Lalu ada tarian suku Bali. Yang pertama ada tari keca. Tari keca merupakan tarian yang sering dimainkan oleh puluhan orang dengan posisi duduk melingkar dan menyuarakan kata ca secara bersamaan. Tari keca ini sering mengisahkan tentang kisah Ramayana dan Rawana yang merebutkan Dewi Sinta yang dibantu oleh pasukan Kera atau Hanoman. Lalu ada tari pendet. Tari pendet merupakan tarian keagamaan yang sering dimainkan di pura-pura pada saat ada acara keagamaan. Tari pendet ini menggambarkan tentang penyambutan dewa-dewa yang turun dari langit. Tari pendet ini ditarikan oleh wanita dengan menggunakan pakaian adat Bali dengan ornamen-ornamen khas Bali. Lalu ada tari barong.
Tari barong merupakan tarian topeng, di mana tari barong ini menggunakan topeng yang sangat menyeramkan. Kata barong berasal dari kata bahruang yang berarti beruang. Lalu ada senjata tradisional suku Bali. Yang pertama ada trisula. Trisula sering juga disebut dengan serampang. Trisula ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang berartikan tombak bermata tiga. Trisula ini digambarkan sebagai senjata dari dewa Siwa, yaitu bagian dari Trimurti. Lalu ada kande. Kande bila dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya kapal. Kande ini memiliki bentuk yang sama dengan kapak, tetapi pada bagian kayunya, pegangannya memiliki ukuran yang lebih panjang bila dibandingkan dengan kapak. Lalu pada bagian pisaunya terdapat ukiran-ukiran ornamen khas Bali. Lalu kita masuk ke tradisi suku Bali. Tradisi suku Bali yang pertama yaitu tradisi Mekare-kare. Tradisi Mekare-kare yaitu tradisi yang ada di desa Karangasem, yaitu di desa Bali Aga. Tradisi Mekare-kare ini merupakan tradisi satu lawan satu. Tradisi Mekare-kare merupakan tradisi yang ditutup dengan perang pandan, yang dimana dimainkan dengan cara satu lawan satu dengan setiap pemain memegang sekelompok pandan berduri. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati dewa perang atau dewa Indra. Lalu ada tradisi Mekote. Tradisi Mekote ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali, tepatnya setiap pada hari raya Kuningan. Tujuan dari tradisi Mekote ini yaitu sebagai tradisi tolak bala atau memohon keselamatan. Lalu ada upacara adat suku Bali. Yang pertama ada upacara adat ngaben. Upacara adat ngaben merupakan upacara adat pembakaran jenazah yang selalu dilakukan oleh suku Bali bahkan hingga saat ini. Upacara adat ngaben dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ada upacara adat ngaben Sawawedana, Astiwedana, dan Swaste, yang dimana upacara adat ngaben Sawawedana yaitu dilakukan pada saat orang itu baru meninggal dan langsung diabaikan. Lalu upacara adat Astiwedana yaitu upacara adat ngaben yang dilakukan setelah orang itu dikubur. Lalu upacara adat ngaben Swasta yaitu upacara adat yang orang itu meninggal di luar daerah atau jasadnya tidak ditemukan. Lalu ada upacara Mepandes. Upacara Mepandes ini sering disebut juga dengan upacara potong gigi, mesyukur. Upacara Mepandes ini dilakukan setelah anak memasuki masa remaja, yaitu yang ditandai dengan anak laki-laki yang suaranya sudah memberat dan anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Sebelum dilakukan upacara Mepandes ini akan dilakukan upacara untuk memperingati peningkatan dewasa yang disebut juga dengan menek bajang. Selanjutnya kita masuk ke kuliner suku Bali. Kuliner suku Bali yang pertama ada lawar Bali. Lawar Bali ini terbuat dari sayur-sayuran yang direbus. Ada sayur jenis-jenisnya ada kacang panjang, nangka muda, kates atau pepaya yang direbus lalu dicampur dengan daging dan juga bumbu-bumbu khas Bali. Lawar Bali ini ada dua macam, yaitu lawar bara dan lawar putih, yang dimana lawar bara ini artinya lawar merah yang dibuat dengan darah daging yang dipakai. Daging itu bisa pakai daging sapi, daging ayam, dan daging babi. Lalu masuk ke yang kedua ada sate lilit. Sate lilit ini menggunakan bahan utama daging. Dagingnya sama saja bisa daging sapi, daging ayam, dan daging babi. Lalu dicampurkan dengan tepung atau
parutan kelapa yang dicampur dengan bumbu-bumbu khas Bali. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan tentang tradisi suku Bali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.